Halo sobat sehat semuanya, selamat datang di podcast Nutrisi dan Imunitas Tubuh. Bersama saya Taskia Ramadhani dan di sini kita ada dua narasumber juga nih yang cantik-cantik. Ada Kak Jenai dan juga Kak Sarah. Mungkin boleh kenalan dulu Kak Jenai dan Kak Sarah, mulai dari Kak Jenai mungkin. Oke, perkenalin nama aku Miftahul Jana, tapi biasa dipanggil Jenai. Aku sekarang mahasiswa Prodi Gizi semester 6 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Kak Sarah. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Sarah. Aku merupakan mahasiswa semester 6 dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Oke, selamat datang di podcast ini ya Kak Sarah dan Kak Jenai. Oke, jadi dalam topik podcast kali ini kita akan membawakan topik gizi bicara imun menjawab. Kalau menurut Kak narasumber nih, gimana sih pandangannya terhadap gizi bicara dan imun menjawab ini? Dari Kak Jenai mungkin? Oke, gizi sama imun ya. Ini kayaknya kaitannya erat banget gak ya? Dari gizi ke imun. Jadi gizi sebenarnya itu tuh fondasi dasar dari imun yang membuat kita tuh nggak gampang sakit, kita nggak gampang capek. Jadi gizi itu adalah apa yang kita makan investasi depannya gitu. Jadi sangat erat kaitannya gitu. Kak Sarah gimana nih? Oke, mungkin kalau dari judul ya gizi bicara imun menjawab ini aku setuju banget nih sama dari Kak Jenai tadi. Jadi emang kalau gizi sama imun tuh benar-benar sering berkaitan gitu guys, kayak judulnya bicara sama menjawab atau gitu ya ceritanya ya. Jadi interaksi antara gizi yang kita dapat dari zat makanan itu sangat-sangat berpengaruh sama imun kita gitu. Oke, berarti interaksi ya artinya gizi dan juga imun ini ada interaksi. Mungkin boleh dijelasin dikit gak sih sebenarnya sistem imun itu apa sih dan cara kerjanya gimana tuh? Oke, mungkin dari aku ya. Nah, kalau untuk sistem imun ini sendiri tuh sebenarnya itu adalah suatu susunan atau sistem di tubuh manusia yang mana sistem ini tuh berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari serangan luar. Misalnya contohnya kayak virus, bakteri, patogen segala macam. Nah, jadi istilahnya tuh ini tuh kayak semacam sistem yang berfungsi untuk memproteksi tubuh kita dari segala macam ancaman. Supaya tujuannya buat apa? Jadi biar tubuh kita tuh tetap terjaga kesehatannya, supaya bisa tetap berfungsi dan beraktivitas secara optimal gitu. Untuk sistem imun ini mungkin kalau lebih secara teknisnya gitu ya, di tubuh kita tuh ada banyak nih, ada mulai di luar tuh ada dari kulit, terus juga dari dalam tuh ada sel darah putih dan sebagainya gitu. Jadi intinya sistem imun ini adalah pasukan pertahanan ya dalam tubuh kita sebenarnya. Jadi katanya tadi bisa dari luar, bisa dari dalam gitu ya. Oke, kalau gitu dari dalam nih, misalnya kan seberapa besar sih sebenarnya pengaruh gizi atau asupan makanan itu terhadap sistem kekebalan tubuh kita? Kak Jenai mungkin? Besar banget Kak, karena apa yang kita makan itulah kita. Jadi kalau makanan kita yang makan itu bagus, bersih, sehat, jadi imun kita itu bakal lebih kuat gitu, gak gampang sakit. Misalnya kita makan yang kurang sehat nih, kayak yang tinggi lemak, tinggi minyak, itu kan bisa buat muncul peradangan gitu kan. Jadi sistem imun itu bakal menolak itu adanya penyakit nih, adanya datang, ada virus gitu. Oke, berarti banyak juga ya pengaruhnya ya. Banyak banget. Terus sebenarnya kenapa sih pemahaman tentang hubungan antara gizi dan sistem imun ini tuh penting banget gitu dipahami untuk masyarakat luas? Oke, mungkin dari aku ya menambahkan dari yang udah Kak Jenai bilang tadi itu sebenarnya emang penting banget untuk masyarakat luas, tapi khususnya tuh untuk remaja sama dewasa nih, mungkin untuk bagi pendengar podcast kita ya, karena mungkin kebanyakan dari usia segitu. Jadi kalau remaja sama dewasa tuh penting banget karena itu kan merupakan usia produktif, dimana untuk remaja sendiri mungkin sibuk belajar, menggapai cita-cita. Kalau untuk dari usia dewasa sendiri mungkin udah sibuk bekerja gitu ya. Yang mana untuk kesibukan itu kita butuh nutrisi atau gizi, yang mana gizi yang cukup dan baik itu bisa menunjang imun tubuh. Kalau imun tubuh kita baik, kita bisa beraktivitas untuk bekerja dan belajar secara optimal gitu. Selain itu juga kalau dari remaja dan dewasa ini kan merupakan masa awal untuk membangun pola hidup sehat gitu ya, mungkin ya kalau di usia dewasa. Iya. Jadi untuk menunjang produktivitas itu dan untuk memulai ke pola hidup sehat itu ya bisa mulai dari makan makanan yang bergizi gitu. Benar-benar make sense banget sih emang. Terus kalau ngomongin soal gizi nih tadi, kan untuk memperkuat sistem imun itu kan tadi katanya harus konsumsi gizi yang cukup gitu ya. Nah, apa aja sih sebenarnya zat gizi yang kita butuhkan yang paling berperan penting gitu untuk mendukung sistem imun tubuh dalam tubuh kita? Yang
pastinya itu karbohidrat ya, protein, lemak, gizi makro itu kan ya. Kalau untuk tambahannya itu bisa dari vitamin Kak. Contohnya itu vitamin C, vitamin D itu tuh dapat diperoleh di makanan kita sehari-hari gitu. Kalau untuk vitamin C itu bisa dari strawberry, jeruk, anggur gitu. Kalau untuk vitamin D-nya sendiri itu bisa dari sidar matahari juga bisa itu. Tapi itu harus diaktifin gitu. Dari kita sendiri tuh udah punya vitamin D gitu kan, tapi harus diaktifin dengan cara menyerap tubuh kita itu dengan sinar matahari gitu Kak. Jadi nggak yang harus susah banget gitu, harus dari tablet vitamin gitu, nggak, dari alami udah ada gitu, mungkin dari buah juga ada gitu. Ngomongin karbohidrat, lemak, protein gitu tadi ya, itu tuh dapatnya dari mana sih? Kalau untuk karbohidrat itu bisa dari nasi, dari jagung, dari gandum gitu kan, nggak yang harus nasi melulu gitu kan. Kalau protein itu paling enak kita kan daging tuh, daging ikan, daging ayam, atau paling murahnya tuh telur gitu kan, nggak harus yang mahal-mahal tuh kayak daging itu. Kalau untuk lemak sendiri tuh bisa dari lemak baik itu Kak, paling bagus tuh avokat. Avokat tuh bukannya buah ya Kak? Ini Kak, masuk lemak sih. Masuk lemak gitu. Lemak baik. Berarti banyak juga gitu ya yang harus kita perhatikan ya sebenarnya ya. Kalau tadi itu kita ngomongin nutrisi yang bisa membantu membangun sistem imun, sebenarnya ada nggak sih makanan atau minuman gitu yang malah bisa memperburuk sistem imun nih? Ada Kak, karena emang makanan kita tuh kan nggak hanya mengandung gizi atau nutrisi yang bisa punya manfaat gitu ya untuk kita, tapi juga ada zat-zat yang ada juga zat-zat negatif, zat-zat yang bisa punya manfaat negatif untuk kita. Nah mungkin kalau dari makan makanan tuh ya kayak yang udah pernah di mention sama Kak Jenai sebelumnya tuh, makanan kayak gorengan atau makan makanan yang tinggi gula, itu tuh bersifat proinflamasi atau memicu peradangan gitu Kak di tubuh kita. Jadi kalau kita makan makanan yang tinggi gula atau sering digoreng itu kalau bisa tuh dibatasi, mulai dibatasi. Mungkin kalau dari makan makanan yang tinggi gula tuh cari alternatif lain, pemanis-pemanis yang alami kayak dari buah-buahan gitu. Atau kalau misalnya untuk yang goreng-goreng itu mungkin bisa diubah gitu ya cara pengolahannya ya, jadi lebih ke mungkin direbus atau dikukus gitu. Oke, setuju sih itu sebenarnya tadi yang nggak boleh makan gorengan banyak-banyak karena selain bikin gendut ya ternyata dia bisa memperburuk sistem imun tubuh ya. Oke, berarti kalau tadi kita udah ngomongin makanan-makanannya nih kan, terus sebenarnya gimana sih pengaruhnya gitu? Bagaimana dia bisa mempengaruhi sistem imun tubuh kita gitu dari dalam gitu? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Jadi kalau makanan tuh hubungannya dengan pengaruh terhadap sistem imun di tubuh kita ya. Nah, mungkin itu karena lebih ke zat-zat yang dikandung oleh makanan itu sendiri, tapi di samping itu juga gimana cara kita mengkonsumsinya. Jadi kalau misalnya gizi itu bisa disebut dengan pola makan gitu, yang meliputi waktu makannya, jenis makannya, porsinya gitu. Nah, itu tuh bisa mempengaruhi sistem imun kita. Contohnya kayak misalnya kita makan makanan yang rendah serat, rendah vitamin, ya hubungannya pasti ke depannya tuh akan membuat tubuh kita kekurangan zat-zat yang bisa memproteksi tubuh kita dari patogen atau hal-hal yang bisa berdampak negatif pada tubuh kita gitu. Terus juga kalau dari segi porsi ya, mungkin kalau berlebihan tuh juga kurang baik karena bisa memicu obesitas dan yang dekat pada inflamasi atau peradangan gitu. Terus juga untuk jadwalnya juga perlu diperhatiin. Berarti kalau soal pola makan tadi kan, gimana sih sebenarnya pola makan yang baik gitu? Pola makan yang baik itu 5 kali makan Kak. Pertama itu sarapan pagi, selingannya makan siang, selingan sore, dan juga makan malam. Itu nggak boleh telat, soalnya kalau telat nanti bakal sakit gitu, bakal lemas gitu kan, tubuh kita kayak memicu Kak, ini kita harus makan nih, kita harus memproduksi energi gitu biar kita bisa tetap beraktivitas dengan lancar gitu. Jadi nggak boleh telat makan. Ya ini nggak sih ada patokannya gitu nggak sih? Oh ini isi piringku Kak. Iya. Oh isi piringku, mana tuh Kak Jenai? Isi piringku itu kalau nggak salah itu setengahnya itu setengah dari porsi iya, porsi itu serat sama sayur juga. Habis itu setengahnya lagi itu setengah itu lauk sama makan pokok. Oh jadi satu piring itu harus terbagi 4 gitu ya? Iya. Oh gitu, oke. Ternyata
cukup signifikan ya, dan juga kompleks juga ya ternyata masalah gizi ini ya. Oke, ternyata dia menjadi fondasi sendiri gitu ya bagi kesehatan tubuh kita gitu ya. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir nih, apa sih poin-poin penting yang pengen Kak Jenai dan Kak Sarah ini tekankan untuk penonton kita? Kalau dari aku sendiri tuh jaga pola makan ya, jangan telat. Terus kalau bisa setiap makan itu ada sayur dan buahnya juga. Itu bisa dimulai dari makan sayur atau buah yang disukai dulu gitu. Sama Kak Sarah juga. sama air putih juga jangan lupa. Gitu. Air putih ya benar sih. Kita harus cukup minum air gitu. Biar tetap terhidrasi. Air putih ya benar sih. Kita harus cukup minum air gitu ya. Biar tetap terhidrasi. Dari Kak Sarah? Mungkin kalau dari aku sih sebenarnya disebut sama Kak Jenai tadi udah lengkap ya, cuman aku mungkin sedikit menambahkan aja. Jadi selain dari makan makanan yang kita konsumsi, air putih juga jangan lupa untuk berolahraga dan menjaga hygiene sanitasi juga guys. Jadi kayak kalau misalnya sebelum makan cuci tangan dulu. Terus juga untuk aktivitas fisik tuh minimal 30 menit sehari. Mungkin bisa dari jalan di sekitar rumah. Jalan di sekitar rumah. Gak harus yang berat-berat. Jadi balik ke mindset mungkin ya, kayak kata orang-orang tuh dirubah ya. Tergantung mindset kita ya Kak. Semua tergantung mindset. Kalau kita mikirnya mudah, jadi mudah perubahan terjadinya. Gitu sih Kak. Oke, mungkin last but not least ya. Apa sih pesan yang bisa Kak Sarah atau Kak Jenai sampaikan untuk penonton agar bisa mengambil langkah awal yang nyata gitu dalam memulai hidup sehat? Kamu adalah apa yang kamu makan, jadi mulai dari sekarang itu bisa diubah kebiasaan yang kurang baik gitu kan. Jadi mulailah untuk mencoba langkah baru gitu biar membuat hal baik tuh ke depannya. Dari kesana mungkin tambahan. Sebenarnya udah lengkap banget ya kayaknya dari si podcast kita tadi. Mungkin balik lagi kayak tadi sih. Jadi kayak kalau untuk melakukan perubahan tuh jangan dianggap sebagai suatu beban. Jadi mulai dari hal kecil kayak tadi kata Kak Jenai, makan tuh ditambahin sayur sedikit demi sedikit. Progresnya setiap hari, jangan langsung mikir kalau langsung ketimpaan banyak itu enggak gitu. Jadi ya progres yang kecil tapi sering gitu. Ya oke. Setuju banget sih. Berarti untuk langkah awal itu kita harus mulai dari perubahan yang kecil gitu ya. Minimal dari hal-hal yang kita sukai gitu. Dan aku mau nambahin juga sih, untuk memulai itu pasti kita harus butuh konsisten gitu kan. Kita harus butuh konsisten, kita harus punya apa namanya itu? Komitmen gitu. Ya kan, bener kan? Oke. Jadi dari jawaban-jawaban Kak Sarah dan Kak Jenai tadi ini sangat informatif ya. Mungkin kita udah sampai di penghujung podcast pada hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Sarah dan juga Kak Jenai atas ilmu dan wawasannya yang sangat berharga. Sobat sehat, nantikan terus podcast kami selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sehat. Salam sehat. Bye bye.